Itu bahasa not formal ya, itu hanya bahasa asal-asal aja tuh. With so many arti ini aja se apa namanya? Se bentar. Pagar rumah sakit itu sangat besar sekali dengan dikelilingi banyak pohon. Ya, boleh, Mbak Christine. Good. Pintu masuknya cukup luas dan banyak pepohonan di sekitar di dekatnya. Boleh, boleh. Pintu masuknya eh nggak jadi masalah sih. Pintu masuknya itu maksudnya itu kan gate gate itu kan gerbang, Mbak. Mbak Romi. Jadi gate itu diartiin gerbang aja, jangan pintu masuk. Kalau pintu masuk nanti ada pintu di dalam lagi kan. Ini gerbangnya gitu. Jadi bisa kita artiin gerbangnya ke dalam bahasa Indonesia ya. Gerbangnya nya siapa dalam bahasa Indonesia? Pergerbangan itu luas ya. Apa tuh pergerbangan? Saya kurang tahu apa itu pergerbangan. Gerbangnya itu luas kah? Ya, it's okay Mbak. Gerbangnya itu besar, huge. Di situ bisa artiin besar. Apa itu? Eh, Gerbang di situ huge itu bisa kita artiin besar di situ, jangan luas. Huge itu huge, something is really big, more bigger gitulah, bigger than ever. So, berarti kalian sudah paham ya ini, tapi sepertinya kalian nggak aware kenapa saya masukin ke grammatical equivalent, grammatical maksudnya yeah, that's why I said it's not luas. Luas means wide, wide. Luas bisa wide atau apa lagi ya? Luas, large space, large. Pokoknya huge itu besar gitu. Hai, Mbak Eva, bisa terdengar suara saya? Bisa terdengar suara Gunar? Alhamdulillah. Oke, yuk kita bahas yang artikelnya dulu ini ya. Oke, Mbak Siti gabung sama. Oke 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 oke, sip sip sip. Yang penting bisa dengar aja. Oke. Nanti Mbak Dewi tolong catat ya siapa-siapa yang hadir nanti di message ke Gunar ya. Hai Mbak Purwati, ni hao ma. Are you Are you okay? Everyone okay? How? Alhamdulillah, fine, good. Nice to meet you guys. And although in emergency like this, ya, mudah-mudahan nggak apa-apa. Kita masih review ya. Kita review. Saya nggak persiapin bahan, tapi ada beberapa hal yang saya ingin bahas nanti di belakang. Ya, jadi ini kita masih di awal sekali. Oke, move. Ya, kenapa saya bilang artikel? Kita bahas juga di sini sedikit. Karena kalau kita dalam bahasa Indonesia, misalnya I went to a hospital, saya pergi ke sebuah rumah sakit. Di sini kan kita artiinnya sebuah ya, sebuah gitu. Wah, bahasa tulisannya pun jelek. I went to sebuah hospital. I went to a hospital, sebuah hospital pula, near my house yesterday, right? And then the hospital, kenapa enggak Kan di atas tadi udah tapi kita pakai di sini. Kenapa harus pakai Itu dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan kita translate-nya ke dalam bahasa Indonesia gimana? Kok di atas tadi sebuah rumah sakit, di bawah ini apa dong?
Ya, benar. Karena sudah disebutkan di kalimat sebelumnya. Terus kenapa nggak di depan sini pakai the? I went to the hospital near my house. Kan lebih enak. Kan artinya juga sebuah. Ada yang tahu? Karena belum diketahui. Good, good. Yes, bisa jadi. Karena belum diketahui makanya dia pakai dulu gitu ya. Ya Mbak Dewi ya. Ada lagi yang jawaban yang lain? Kenapa nggak pakai I went to the hospital near my house saja? Kenapa harus pakai I went to a hospital near my house? Karena rumah sakit itu umum, jadi belum pasti rumah sakitnya nggak gimana. Ya, ya, bisa jadi. Betul Mbak Romi, betul. Masih disembunyikan by Siti Nurti. Boleh lah, masih disembunyikan. Ini masih yang ini kok. Kita masih I went to the hospital ya. Right. So basically like this, okay? Ada dua kemungkinan. Kalau misalnya tulisan saya seperti ini, ya, ini maknanya, halo, sorry, I'm late. It's okay, Mbak Nini. Have a seat, have a seat, have a seat. We just arrived, we just started, okay? Okay. Mana tadi saya? Karena lupa. Yang ini tulisan I went to hospital sampai bla 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 sampai near it, itu maksudnya saya baru pertama sekali menceritakan kepada teman saya atau kepada kalian pergi ke rumah sakit, pergi ke sebuah rumah sakit gitu. Nah, kebetulan rumah sakitnya itu dekat rumah saya gitu. Nah, di kalimat kedua saya pakai the hospital karena saya sudah sebutin rumah sakitnya. Rumah sakit yang dekat rumah saya gitu. Jadi dalam bahasa Inggris itu kita nggak pakai artikel the lagi untuk menyatakan sebuah, tapi the itu udah tertentu, udah jelas dia bahwa rumah sakit yang sedang kita ceritakan gitu ya. So the hospital is very big. Jadi kalau di atas kita terjemahin seperti mbak-mbak sekalian tadi, saya pergi ke sebuah rumah sakit dekat rumah saya kemarin gitu kan. Nah, titik. Nah, kalimat selanjutnya mau artiinnya gimana? The hospital is very big. Kayak mana? Tadi, bentar. Saya tadi ada lihat yang udah bagus tadi. Mana? Rumah sakit itu sangat besar. Rumah sakit itu gitu ya. Rumah sakit itu, ya benar-benar Mbak Eva. Tadi Mbak Romi juga udah jawab. Ya, ya benar. Rumah sakit itu kita nggak pakai sebuah rumah sakit very big ya. Kita nggak artiin itu sebagai sebuah lagi. Udah itu udah jadi itu atau tersebut gitu ya. Udah tertentu dalam bahasa Indonesia jadi itu atau tersebut ya. Rumah sakit tersebut atau rumah sakit itu. Nah, atau rumah sakitnya boleh, boleh pakainya boleh, tapi tergantung konteks. Kadang-kadang dia nggak bisa pakainya gitu ya. It's very big. Oke. Okay. Ya benar-benar. Makanya saya bilang nya itu kayaknya kurang pas gitu. Dia tergantung konteks. Ada yang bisa waktu kita artiin dan nyambung, ada juga yang enggak gitu. Jadi hati-hati. Nah, di sini it's gate. Hah? Nggak dengar kah? Mbak Christine, kenapa? Dengar kah? Oh, cuman Mbak Christine doang yang nggak dengar. Yakin kah? Yang lain dengar kok.
barusan dia dengar kan, tapi kok tiba-tiba dia nggak dengar gitu. Aku dengar Iwan Fals. Wah, tadi dengar kok. Oh, itu di luar jangkauan, Mbak. Waduh. Oke, kita lanjut aja ya. Yang jelas ini ada rekamannya kok. Gunar sudah Dav. Ya, Gunar rekam nih kok, insyaallah. Right, so we move on. Still the hospital. Ya, it's EST. Apa tuh artinya? It's gate. Apa artinya? Gate di situ kita artiin gerbang aja ya. Gerbang. Terus it's itu gimana kita artiin? Pintu gerbang milik rumah sakit. It's gate. Pintu gerbang milik rumah sakit. Berarti rumah sakit milik ya, memiliki gitu ya. Berarti dia seperti manusia yang memiliki ya. Almost, ya oke lah, nggak jadi masalah. Tapi emang lucu ya. Dalam bahasa Indonesia itu lucu sekali. Rumah sakit memiliki pintu gerbang gitu ya. Itu dia ada kata yang pas oleh Mbak Nini. Ya, ha. Pakainya aja Mbak. Ya, pintu gerbangnya. Maksudnya pintu gerbangnya. Ya, pakainya aja, nggak usah pakai miliknya lagi. Ya. So, kalau kita artiin adalah pintu gerbangnya. Nah, eh, nya itu kembali ke siapa? Nya itu kembali ke siapa? Ke pintu gerbang kah? Hospital, correct. Yes. So that's why we said this article is very important ya. Kadang dia suka membuat kita galau sendiri dalam menerjemahkan. Ya, jadi saya masukkan ke sini yang kita bahas ya. Ada lagi nggak? Ya, it's so huge with many trees near it. Tadi di atas it's tambah s, di sini it doang. It ini kembali kemana? It kata milik benar. Jadi mengacu ke gerbang itu sendiri ya. Mhm. Mhm. Hmm. Ya, ya, betul, 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 betul. Korek, korek, korek Mbak Romi dan korek Mbak Christine. Jadi ini bukan punya hospital lagi kan, tapi milik si gate. Ya, benar Mbak Siti. Mengacu ke gerbangnya ya. Jadi it itu punya si gerbang. Oke. Hmm, bukan punya hospital. Kalau it's di atas itu punyanya hospital, sedangkan it di bawah itu punyanya gate. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya gerbangnya sangatlah besar ya, dengan banyak dengan banyak pepohonan di sampingnya. Kita pakai nya gitu ya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ada teks dalam bahasa Indonesia pakai nya, kalian akan sedikit sulit menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris.